Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil review dari kelompok 5 mengenai inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Yaitu dari kelompok 7 yang beranggota 1. Sanur Alif Alfiatih, yang kedua Adam Iza Maulana, yang ketiga Ilham Nur Diantoro, yang keempat Anissa Tri Ananda Dewi, dan yang kelima yaitu Rafael Abror Asmoro. Yang pertama yaitu arti inovasi ketenagaan pendidikan. Inovasi adalah suatu penemuan yang baru baik dari segi invention dan discovery maupun berupa gagasan, metode, dan alat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan ialah meliputi dari pengelolaan suatu pendidikan, pendidik, tenaga, pemilik, pengembangan pendidikan, pengawas, dan teknik sumber dari pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat dan jenis pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada hakikat pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2, pendidik ialah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ialah sekelompok warga yang mendedikasikan diri serta diangkat untuk membantu pelaksanaan pendidikan yang berkecimpung pada manajemen, pengendalian, pengembangan, survei serta pelayanan teknis untuk menunjang mekanisme pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pendidik. Yang pertama ada guru, yang kedua ada dosen. Yang mana tugas guru dan dosen yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing dan mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Yang ketiga itu ada konselor, yaitu bertugas untuk memberikan pengarahan dan konseling terhadap siswa. Yang keempat itu ada pamong belajar, yang mana tugas pamong belajar di sini yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengajian program dan pengembangan model di bidang pendidikan non formal dan informal. Yang kelima itu ada widya suara, yang mana seseorang yang diangkat sebagai PNS yang bertugas untuk mendidik, mengajar atau melatih PNS pada lembaga pendidikan. Yang keenam itu ada tutor, yang mana tugasnya itu memberi pelajaran atau tuntutan bagi seseorang atau sekelompok siswa dalam pembelajarannya. Yang ketujuh ada infrastruktur, yang mana tugasnya itu memberi pengarahan kepada anggota dalam seminar pelatihan. Yang terakhir ada fasilitator, yang bertugas untuk membantu seseorang dalam memahami tujuan dan menolong mereka dalam menghasilkan rencana guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga struktural, yang mana tenaga kependidikan yang menduduki sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam lembaga kependidikan. Yang kedua itu ada tenaga fungsional, yang merupakan tenaga kependidikan yang pekerjaannya itu membutuhkan keterampilan akademis kependidikan. Yang terakhir ada tenaga teknis kependidikan, yang mana tenaga kependidikan ini dituntut untuk bidang teknis operasional atau teknis administratif. Sekian, terima kasih. Dan yang selanjutnya adalah komponen pendidikan. Di dalam dunia pendidikan terdapat 6 komponen, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan komponen utama, karena apabila suatu lembaga memiliki tujuan, maka komponen yang lain akan berpegang teguh kepada tujuan tersebut, karena keefektivitasan suatu pendidikan dapat dilihat melalui tercapainya suatu tujuan tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Pendidik merupakan individu yang akan memenuhi kebutuhan para siswa. Yang ketiga adalah peserta didik. Kemudian adalah kurikulum. Kurikulum ini adalah materi-materi yang akan disampaikan kepada para siswa. Yang kelima adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud adalah tempat dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah alat pendidikan. Alat pendidikan di sini yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pendidikan tersebut.
Guru dan multiperannya. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Peran guru dalam proses pembelajaran sangat kompleks. Guru tidak sekedar hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Akan tetapi, guru juga dituntut untuk memainkan berbagai peran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didiknya secara optimal. Berikut peran-peran guru, yaitu korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, dan fasilitator. Dengan demikian, maka pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penghambat inovasi pendidikan. Yang pertama, estimasi tidak tepat terhadap inovasi, yang disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi yang terdapat dalam proses difusi. Yang kedua yaitu konflik dan motivasi. Konflik dan motivasi di sini ialah hambatan yang diakibatkan dikarenakan adanya masalah-masalah pribadi seperti adanya pertentangan antar pelaku inovasi. Yang ketiga yaitu inovasi tidak berkembang. Tidak adanya usaha dalam mengembangkan inovasi. Hambatan ini yang disebabkan oleh lambatnya material yang diterima. Yang keempat yaitu masalah keuangan. Yang termasuk dalam hambatan keuangan diantaranya yaitu tidak memadainya dana subsidi dari pemerintah pusat ataupun daerah lewat bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kelima yaitu penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Yang dimaksud dalam penolakan inovasi di sini bukan karena kurangnya dana ataupun masalah personalia, tetapi penolakan di sini yaitu karena adanya beberapa faktor. Antara lain yaitu adanya pertentangan dalam memandang inovasi dan adanya kecurigaan masyarakat akan masuknya inovasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu kurang adanya hubungan sosial. Faktor ini adalah faktor terakhir yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor antara anggota tim pelaksana inovasi dan hubungan